Oke, selamat malam teman-teman semua di Consulting Lovers. Selamat malam ya. Senang hari ini kita ketemu lagi di acara Dengobis ya, seperti biasa teman-teman ya. By the way saya pengen testing nih, suara saya jelas enggak teman-teman? Boleh dong kasih komentar. Suaranya jelas apa enggak nih? Suaranya jelas Pak ya. Atau enggak jelas nih Pak gitu ya. Saya biar tahu nih. Yuk teman-teman kasih komentar dong suaranya gimana? Jelas ya? Oke, terima kasih Kak Aisyah ya. By the way teman-teman semua, ya kita ketemu lagi di acara Dengobis guys. Di Dengobis ini salah satu cara hack ya. Hack kalian untuk belajar bisnis guys, langsung dari para narasumber yang praktisi. Jadi teman-teman kalau liatin acara kami yang diundangin langsung guys, itu pengusahanya langsung ya, bisnis ownernya langsung, yang berkecimpung di bisnis langsung. Jadi ini yang kita memang fasilitasin buat teman-teman belajar ya. Jadi tidak hanya belajar dari teori, tapi yang paling penting gimana Anda belajar dari prakteknya. Dan terutama teman-teman, gimana caranya teman-teman itu bisa belajar mindset ya, dan wisdom daripada para narasumber. Ini yang nggak gampang kalian dapetin di luar ya. Kecuali kalau teman-teman misalnya belajar di seminar, mungkin tidak semua diceritain. Tapi kalau di Ngobis kita bisa ulik ya, kita tanya ke narasumber dan biasanya narasumbernya baik-baik. Jadi akan sharing apa yang dia rasakan. Nah, so buat teman-teman hari ini kita akan live dengan Pak Andri Setiawan ya. Beliau ini adalah founder dari Exquisite Patisserie ya. Jadi beliau ini founder daripada F&B bisnis ya, dan banyak di ini ya, bakery ya. So teman-teman, kita banyak akan belajar ke depan ya, 1 jam ke depan kita akan banyak belajar, dan kita akan lihatin bagaimana Pak Andri Setiawan bisa memperbesar bisnisnya gitu ya. Caranya gimana ya. So teman-teman, nanti selama acara 1 jam ke depan, teman-teman banyak-banyak tanya aja. Jadi enggak usah sungkan guys, tanya aja. Teman-teman pengen tahunya apa aja, tanya ya. Silakan taruh pertanyaannya di kolom Q&A yang sini ya, supaya Anda bisa belajar banyak ya. So siapin dari kalian teman-teman ya. Sebentar saya akan undang Pak Andri Setiawan untuk gabung dengan kita. Teman-teman siapin diri Anda untuk belajar langsung ya dari narasumber yang luar biasa hari ini ya. Oke, sebentar saya akan invite Pak Andri untuk join. Halo. Halo Pak. Cukup jelas nggak suara saya? Jelas Pak, jelas. Suaranya jelas banget. Oke. Jelas banget suaranya. Oke, cuma memang kalau yang ini dia agak backlight dikit, tapi it's okay kok Pak, masih Saya kelihatan. pindah. Ya, Pak, Sudah. ini kena lampunya atas dulu Ya, apa? Ceilingnya itu kelihatan. Ini better Pak. Nah, Gini? ini better Pak. Enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu kayak backlight gitu. Gini ya? Ya, oke Pak, oke. Sip. Oke. Masih Pak Andi gelap kali sudah. ya? Masih gelap ya? Saya coba. Enggak apa-apa. Sudah oke kok Pak Andi. Sudah oke kok. Saya pindah ke sisi sebelah sini aja. Oh, siap. Boleh Pak, boleh. Oke. Nah, oke. Sip. Senyamannya Bapak aja Pak. Enggak apa-apa Pak. Oke. Senyamannya Udah Bapak oke aja. kok. Udah oke. Oke. Wah, sip. Oke, selamat malam Pak Andri ya. Thank you Pak sudah accept undangan kami Pak untuk ngobrol di acara Dengobis ya Pak. Senang lihat Sama-sama. Senang sekali ini bisa ngobrol. ketemu juga sama teman-teman dari The Consulting dan bisa berbagi sama teman-teman yang lainnya. Siap, mantap Pak. Ini memang Bapak ini ya. Semangatnya Pak ya luar biasa. Malam-malam masih Ya. mau sharing. Oke. Buat saya berbagi itu penting banget gitu karena ya Ya, udah banyak diberkatin dan pengen juga memberkati orang lain gitu. mantap Pak. Luar biasa. Ini Pak Andri posisinya berarti di mana Pak? Di kota mana Pak ini Di sekarang? Jakarta, Pak. Apa namanya? Di Jakarta Jakarta. ya Pak Andri ya. 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 Oke. Ini teman-teman mungkin bisa dari banyak kota ya Pak, dari kota-kota yang lain ya. Dan biasanya kalau kita Oke. posting di YouTube juga bisa lebih besar lagi nih Pak untuk apa namanya Oh, jangkauannya dari teman-teman yang belajar gitu. oke.
Oke, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Andi ya. Oke. Pak Andi nggak usah terlalu tegang ya. Ngobrol santai aja Pak. Nanti kita biasanya sharing-sharing Pak terhadap kisahnya Bapak ya. Mungkin juga kisah suksesnya gitu ya. Kiat-kiat membangun usahanya gimana gitu ya. Nanti saya sebagai moderator Pak, saya minta izin, saya akan banyak bertanya. Kalau seandainya Pak Andi nanti ada rasa pertanyaan yang kurang berkenan dijawab Pak, ngomong aja gitu ya. Oh ini Oke. konfidensial ya. Tapi kalau memang Bapak rasa boleh, silakan Pak, nanti dijawab aja. Gitu ya. Siap. Oke, Pak. Oke, kita mulai Pak ya untuk ini ya, kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekalian ya. Boleh. Oke, siap. Oke, mungkin kita mulai dulu dari mungkin apa story-nya Pak Andri nih Pak, gitu ya. Mungkin gimana nih Pak, story-nya dari awal berbisnis sampai bangun bisnis yang sekarang Pak, mungkin Pak. Oke, saya ini lulusan sekolah perhotelan. Jadi Ya. dari SMA saya udah ambil sekolah kejuruan dan saya lanjutin untuk kuliah 4 tahun di Bandung di NHI, sekolah perhotelan juga gitu. Lalu ternyata saya bekerja di bank cukup lama gitu karena waktu itu ada manajemen trainee di Hmm. Citibank dan saya mencoba dan diterima dan akhirnya keterusan karena ternyata performance-nya cukup bagus gitu. Lalu Hmm. di setelah kurang lebih mungkin 2014 ya, sekitar setelah saya bekerja 10 tahun, saya ngerasa kayaknya ini nggak sesuai sama passion saya nih. Gitu. Saya Hmm. kerja di bank, saya di priority banking dan terakhir saya punya posisi saya di head of investment di Bank Permata. Saya ngerasa kok ini ya bukan passion saya lah. Akhirnya saya mencoba berpikir apa nih kira-kira bisnis yang bisa saya kembangkan dan bisa saya supply itu ke bank gitu. Pada saat itu Hmm. karena saya bekerja di priority banking, saya merasa bahwa saya sering memberikan kue ulang tahun untuk nasabah-nasabah. Oleh sebab itu saya mencoba untuk membuat toko kue online pada saat itu, Hmm. 2014. Ya. Saya coba supply kue-kue tersebut ke teman-teman saya yang bekerja di bank dan Hmm. ternyata saat peminatnya cukup banyak Hmm. Oke. gitu. Pada saat itu tahun 2014 saya juga masih bekerja. Saya masih bekerja Hmm. eh, s- sampai saya full time resign itu baru pada tahun 2018. Oh, oke, Ya, oke. jadi in between itu saya jalanin bekerja sambil berusaha juga. Oh, itu buat kue ulta gitu berarti Pak ya? Atau kue Kebanyakan apa? Kue ya, kebanyakan kue ulang tahun. Oh, kue ulang tahun, Pak. Ya, Oke, nice. ya, Itu ya. berarti Bapak sendiri yang buat kah karena dulu lulusan perhotelan atau apa? Maklun atau Kebetulan gimana? enggak. Kebetulan enggak. Jadi kebetulan saya ada chef yang ngerjain. Waktu itu saya kolaborasi dengan salah satu chef dan dia yang kerjain dan saya yang boleh dibilang eh, doing the business-nya lah gitu. Oh, oke. Jadi Bapak kerjasama sama chef gitu ya? Jadi Bapak cuma bahasa kerennya itu broker gitu ya Pak ya mungkin ya Pak ya? Saya Jualin, hire dia jualin sih. ya. Iya, iya. Gimana? Saya hire dia sebagai 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 karyawan lah Oh, Bapak untuk hire staff saya dia untuk sebagai ya, karyawan. betul, Oh, betul. mantap, mantap, mantap. Dan itu dari awal sudah Bapak hire berarti Pak ya, langsung gitu ya. Dari awal iya, tapi sekarang chefnya juga udah berapa kali ganti. Oh, oke, 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 oke. Terus dari sana Bapak akhirnya tawarin ke teman-teman, gitu Iya, ya Pak ya. betul. Akhirnya mereka juga akhirnya beli gitu ya. Terus Betul. akhirnya mulai berkembang ya Pak ya. Betul, betul. Oh, oke, oke, oke. Interesting, interesting, interesting. Nah, terus 2018 akhirnya memutuskan keluar Pak dari banking gitu ya Pak. Itu apa Pak yang Betul. menguatkan kondisi itu Pak? Hmm, pada saat itu saya ngerasa bahwa satu, saya bekerja nggak sesuai sama passion saya gitu dan Ya. saya ngelihat bahwa waktu selama saya kerja di bank tuh saya tuh punya target kalau saya udah punya level VP, kayaknya udah cukup Hmm. deh gitu. Jadi pada Hmm. saat saya udah dapetin level VP tersebut dan saya ngerasa kayaknya nggak sesuai sama passion saya, makanya saya juga mengundurkan diri gitu dari Bank Permata untuk eh, fokus pada bisnis saya pada saat itu.
Oh, jadi waktu itu karena Bapak pengen nyampe ke level VP cuma nggak dapat ke Udah, sana berarti Pak ya kondisinya ya. udah dapat, udah di level Oh, sudah VP dapat justru. malah. Sudah. Oh, oke, 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 oke. Ya, Baru akhirnya dari sana malah memutuskan untuk resign. iya betul. Oh, padahal harusnya kan kalau sudah ke level itu kan harusnya penghasilan sudah cukup besar ya Pak ya harusnya ya. Not bad Pak, not bad gitu. Iya, 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 iya. Nah, terus kenapa Pak kok akhirnya kok malah ini ya? Apa karena Nggak sesuai penghasilan passion. Saya ngerasa nggak kayaknya sesuai? kalau saya bekerja itu kayak kayak lumayan berat sih, kayak nggak happy gitu Pak. Oh, oke, Iya, oke, oke, oke. Akhirnya Bapak memutuskan masuk ke bisnis yang ini gitu ya. betul. Oh, oke, 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 oke. Tapi apa waktu itu kondisinya profitnya sudah lumayan, Pak? Sudah bisa Enggak nggantiin juga, gaji atau enggak gimana? juga, enggak juga. Sebetulnya pada saat itu saya boleh dibilang saya sacrifice saya punya salary di bank untuk Ya. support untuk membantu bisnis supaya berkembang lebih lagi. Mungkin saya menerima gaji dari Exquis itu pada saat itu sekitar 60% aja. Oh, Iya, iya. Karena sekarang jadi, saya selain dividen saya juga menerima gaji bulanan karena yang sesuai dengan kondisi bisnis saat itu gitu ya. ya, 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 ya. Tapi waktu itu kondisinya bisnisnya sudah mulai untung kan ya, Pak, ya, kondisinya ya. Yes, yes. Oke, 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 oke. Akhirnya Bapak 2018 di set bener-bener, oke, aku udah waktunya nih karena udah nggak passion, udah kerja lama juga gitu ya. Akhirnya Bapak Betul. pindah membuat eksklusi ini Pak ya ke bisnis apa bakery dan patisserie ini Pak ya kurang lebih Iya, ya. betul. Yep. Oke, oke, interesting, interesting. Nah, waktu 2018 sudah berapa Pak karyawannya Pak di 2018 Pak? Saya lupa ya. Mungkin mungkin aduh saya lupa tuh 2018 mungkin 20-30 orang kali ya. 23 orang, 30 orang ya Pak pertama kali pindah ya. Ya. Oke, nice, 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 nice. Akhirnya Bapak terjun ke sana sudah ada tim lah ya yang menjalankan ya kurang lebih ya. Iya, nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan sekitar Hmm. 100 orang gitu ya. Ya, Nggak ya, sebanyak sekarang, ya, nggak ya, selengkap sekarang, dan ya, ya, banyak hal juga yang saya harus kerjain semua sendiri gitu. ya, ya, ya. eh ya sekalipun sekarang sekarang udah lebih banyak yang membantu lah, tim saya udah banyak support saya. Mantap, 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 mantap. Oke. Nah, Pak, dari pertama kali pindah gitu ya, atau mungkin dalam tempo dari awal gitu ya, Pak ya, dari awal waktu Bapak buat usaha sambil bekerja itu apa Pak tantangannya Pak yang di awal-awal? Eh, Tantangannya banyak sekali ya kalau dari awal-awal itu yang pasti cari staff, cari employee itu susah banget karena perusahaannya kan Hmm. perusahaan baru ya, orang nggak kenal ini apa sih gitu. Terus kantor kita juga Hmm. adanya di pojok-pojok gitu dengan kondisi seadanya. Orang pas mau interview juga kayak takut-takut gitu. Ini perusahaan Hmm. beneran apa jangan-jangan eh, jual narkoba atau apa gitu kan. Ya tapi ya cukup sulit sih. Dan kalaupun udah masuk kadang-kadang ada pernah baru sehari keluar gitu. Ya itu cukup sulit sih. Tapi kalau Hmm. sekarang ya kita udah punya tempat kantor yang cukup layak, gedung yang cukup layak sehingga juga menarik buat orang-orang untuk mau bekerja di tempat kami. Hmm. Jadi kesulitan awalnya itu waktu itu cari orang malah ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oh, oke, oke. Tapi waktu itu Bapak selama bekerja jalankan sebagai pemilik sendirian aja, nggak ada yang bantu ya Pak ya? Selain karyawan. Eh, nggak ada, nggak Di ada, saudara atau pasangan juga nggak ada Pak ya? nggak, nggak, nggak ada. Oh, oke, oke, oke. Interesting, interesting, interesting. Nah, Basically gini, saya pada saat itu saya hire teman saya sebagai ya. profesional pada waktu bekerja Hmm, ya, waktu bekerja. Jadi ya. saya sisihkan lah kurang lebih 30% gaji saya waktu di bank untuk em, menggaji
ya profesional, saya katakan itu profesional gitu ya, Ya, supaya ya. kinerjanya juga kinerja yang bagus gitu. Karena buat saya pada saat kalau saya total full time berhenti dari bank, berarti saya Hmm. kehilangan satu income. Jadi Ya, ya. menurut saya sayang gitu. Lebih baik saya kehilangan 30% saya punya salary untuk Hmm. menggaji orang yang cukup baik, dan saya Hmm. masih dapat 70% karena bisnis yang saya jalankan itu kan baru. Hmm. Kalau di forecastnya kan pasti bagus, tapi kan kita belum tahu kenyataannya nanti bisa seperti apa gitu. Makanya saya jaga Ya. dengan tetap bekerja, eh, menggaji profesional dengan gaji saya waktu di bank. Oke, oke, oke. Wow, keren ya Pak. Jadi malah Bapak gajinya pakai gajinya Bapak juga gitu ya. Mau nggak mau gitu, karena kan modalnya Ya, seadanya gitu. ya, 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 ya. Interesting, interesting, interesting. Oh, oke. Dan itu berlangsung berapa lama Pak waktu itu Pak? Kayaknya mungkin kurang dari 1 tahun sih, karena abis itu kan udah bisa operational, udah berjalan dan udah bisa cover sendiri gitu ke semua Oh, oke, kebutuhan. Karena waktu oke, itu oke. bisnisnya masih baru ya, jadi masih nekat-nekat aja gitu. Pokoknya punya modal seadanya untuk bikin beli mesin-mesin dan modal kerja secukupnya Ya, tanpa ya, memikirkan gaji karyawan gitu loh. ya, ya, ya. Tapi bersyukur ya Pak bisa muter terus ya Pak ya kondisinya ya. Iya, 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 iya. Cukup, cukup, ya cukup, cukup beruntung lah kalau saya bilang sih. Yes, keren, 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 keren. Nah, ini ada statement satu ini cukup beruntung, Pak, gitu ya, Pak. Boleh ada Iya. ada story khusus nggak, Pak? Kok Bapak bisa sampai mengeluarkan statement cukup beruntung ini? Pasti ada, semuanya kan melewati suatu momentum momentum gitu ya. Ketika saya Hmm. membuat usaha ini, ternyata pada saat itu juga banyak teman-teman yang membutuhkan kue-kue ulang tahun yang berbeda gitu. Karena saya kan Hmm. waktu saya bekerja di priority banking, saya sering sekali memberi kue untuk nasabah-nasabah saya gitu. Dan saya melihat bahwa Hmm. ketika yang namanya nasabah prioritas yang kasih bukan banyak gitu ya, bukan satu bank mungkin, jadi beberapa bank itu. Dan Hmm. mereka, kalau kita ke kantor mereka, pasti udah beberapa kue yang dikasih di sana gitu. Hmm. Eh, dan kalau yang terbuka deket sama saya gitu, mereka kan bilang ini saya dikasih kue-kue kayak gini nih, yang saya bawa pulang tuh cuman yang enak, yang nggak enak Oh. saya kasih di kantor aja buat karyawan saya makan gitu. Dan Hmm. itu makanya saya juga bertanya-tanya, kira-kira kue yang saya kasih ini kira-kira dimakan atau dikasih karyawan di kantor gitu ya. Hmm. Jadi saya timbullah keinginan saya untuk bikin suatu kue yang cukup layak untuk nasabah prioritas. Karena Hmm. kan kalau zaman dulu kan prioritas tuh mungkin 10 tahun yang lalu ya, 10-15 tahun yang lalu minimum 500 juta. Tapi kalau Ya, sekarang untuk dapat kue itu antara 1 miliar sampai 2 miliar gitu. Dan harusnya benar. mereka juga punya daya beli yang cukup baik gitu. Makanya saya Hmm. pengen create suatu kue, tapi sementara perusahaan kan budgetnya nggak sebesar Terbatas. sebesar itu gitu. Bahkan makin Ya. lama makin turun gitu. Makanya saya create Hmm. suatu kue yang cukup decent untuk nasabah prioritas bisa menikmati itu bersama keluarganya gitu. Oke, 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 oke. Terus pas Bapak create itu akhirnya responnya oke gitu ya, Pak ya? Sangat positif karena kita create Oh. kue yang berbeda, dan saat itu belum banyak kue kue layer muskik, kita bilangnya bahasa Prancisnya entremets, Ya, ya, ya. dan ya cukup banyak lah teman-teman saya yang merasakan kuenya enak, dan nasabahnya juga bilang bahwa kuenya enak, belinya di mana gitu. Hmm. Bahkan banyak yang repeat order juga ke kami gitu, karena lihat dari boxnya Hmm. kan ada alamat, ada nomor telepon, jadi mereka repeat order. Oh, oke, 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 oke. Akhirnya dari sana mulai ya, Pak, berkembang, berkembang, berkembang. Begitu ya, Pak, Betul, Pak Andi ya? betul. Wow, 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 wow. Jadi Bapak ngomong beruntungnya ini karena momennya juga pas gitu ya, Pak ya? Dan Iya, Bapak di posisi yang pas ya, Pak? yes. Ya, karena saya juga waktu itu eh, posisinya juga, ya udah banyak lah teman
teman-teman saya lah di sana gitu, Hmm. yang bekerja di bank dan punya posisi-posisi yang cukup cukup penting gitu untuk memutuskan apakah bisa membeli kue di tempat saya. Oh, oke, 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 oke. Jadi minimal ya ada order juga dari teman-teman yang lain ya, Pak ya. Iya, 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 betul. Oke, oke, oke. Interesting, interesting, interesting. Nah, Pak, kalau boleh di-sharing, Pak, gitu ya. Kan Bapak tadi ngomong dari, oke, dari 20 orang di tahun 2018, langsung Bapak menjalankan gitu ya, dan berkembang sampai sekarang hingga 100 orang, kurang lebih kan gitu ya. Nah, by the way, di tengah-tengah kemarin 2018 ke 2024, ini kan ada COVID gitu ya, Pak ya. Iya. Itu gimana, Pak, ceritanya? Eh, ini another good momentum juga buat saya gitu karena Hmm. kami terbiasa dengan delivery dan kebetulan eh, outlet-outlet kami juga adanya di luar shopping mall. Ya, ya. Jadi kami bisa tetap buka sekalipun beberapa Hmm. saat juga memang tidak boleh dine in Hmm. dan pada saat itu kan kalau yang kena COVID pasti dikirim-kirimin kue, dikirimin makanan gitu dan kami kena impact yang Hmm. cukup baik dari sana gitu. Dan bahkan Hmm. kami bisa berkembang, saya lupa gitu kalau nggak salah dari 2020 ke 2021 itu growth kita tuh lebih dari 100% sih. Wow. Yes, Malah COVID yes, itu malah growth ya Pak malahan Pak ya. betul, betul. Saya ya itu yang saya katakan beruntung ya ketika teman-teman Oke. harus tutup bisnisnya tapi saya bisa grow bahkan di saat pandemi kita buka 3 outlet kalau nggak salah. Oh, Ya, malah nambah outletnya Pak ya. ya, betul. Oh, jadi istilah PPKM gitu ya Pak ya, pembatasan itu enggak ada Pak ya di kamusnya Bapak waktu itu ya Pak ya. Malah Ada, nambah outlet ada, ya malah. ada. Ada, jelas pada saat itu kalau ada PPKM ya revenue terimpact, tapi tetap kan orang tetap berkirim-kirim makanan, berkirim-kirim kue. Ya, Dan ya. apa yang saya lakukan pada saat itu juga eh, membuat tim saya juga bersemangat gitu karena pada saat COVID itu saya tidak pernah bekerja di rumah gitu ataupun Hmm, tidak masuk. Karena ya. saya harus meyakinkan teman-teman waktu di kantor untuk karena kita nggak mungkin bekerja bikin kue di rumah masing-masing gitu. Jadi Benar, saya harus benar. menunjukkan ke mereka bahwa oh saya juga mau bekerja sekalipun resiko yang saya tanggung juga banyak karena saya juga pada Ya. saat itu udah punya anak juga berkeluarga juga tapi kita tahu bahwa kita punya misi yang baik yaitu bikin makanan untuk customer-customer kami supaya bisa menikmati meskipun pada saat sakit bisa tetap kami berikan kue-kue yang bisa membuat mereka happy gitu. Oke, 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 oke. Interesting, interesting. Jadi bahwa waktu itu kondisinya juga apa cukup struggling juga ya Pak ya. Di tengah COVID tadi yang waktunya orang juga lagi gimana, Bapak malah harus tunjukin bahwa oh nggak masalah nih gitu ya. Harus tetap Betul. kerja nih gitu ya. Nggak boleh lemas nih gitu ya Pak ya. Iya, justru pada saat itu karena menurut saya ketika masa lagi sulit justru kita harus bekerja lebih keras. Oke, oke, Kalau oke. masa lagi mudah kan ya badannya rileks sedikit gitu ya. Tapi pada Ya. saat sulit ya justru kita harus kerja lebih keras. Karena saya terbiasa di bank kan dengan target-target yang ditetapkan gitu. So nggak ada excuse untuk bisa tidak achieve target waktu di bank gitu. Jadi saya tetap harus Hmm. bagaimanapun caranya untuk bisa mencapai target tersebut. Oke, 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 oke. Jadi karena sudah terbiasa juga ya Pak, akhirnya diterapkan juga di tempatnya perusahaan Bapak sendiri kondisinya gitu ya. Ya, Keren, 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 keren. Nah, Pak, kalau flashback Pak dari perjalanan Bapak dari awal ya sampai sekarang gitu ya. Kalau boleh dikata pada tahun keberapa sih Pak itu perkembangannya yang luar biasa Pak? Apakah ada momen-momen tertentu yang membuat perusahaan Bapak naik signifikan atau ya udah gitu-gitu aja itu gimana? pada saat saya full time Oh, full tahun time itu ya. 2018 ya. Sebelumnya ada Oh, grow tapi grow-nya nggak gitu banyak ya. Tapi pada saat saya fokus
tahun 2018 itu very significant, grow-nya Oh, oke. berkali-kali lipat terus terang. Oh, oke, 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 oke. Boleh sharing nggak, Pak? Apa sih, Pak, yang Bapak lakukan waktu Bapak fokus, Pak? Maksudnya strategi-strategi apa sih, Pak, yang Oh Bapak ya, lakukan di dalam usahanya eh, Bapak sendiri? yang pasti itu yang saya lakukan adalah karena kita fokus pada awal-awal kita banyak dibantu sama bisnis B2B, yaitu kerja sama-sama bank untuk memberikan Ya. kue-kue ulang tahun kepada nasabah. So Hmm. saya terjun langsung untuk nyales lah istilahnya, datang ke Hmm. kantor-kantor, calling teman-teman saya, presentasi Hmm. lagi untuk minta dikenalin. Lalu kedua yang saya lakukan adalah rebranding, karena saya bikin website yang lebih bagus dengan foto-foto yang bagus, logo dirubah, lalu social media juga diaktifkan. Nah, itu Hmm. saya mulai dapat kepercayaan dari banyak customer gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Selain itu apa lagi, Pak? Apa hanya itu, Pak, membuat Bapak naik atau ada hal-hal lain, Pak, yang bisa memperbesar gitu Eh, peluang untuk banyak sih meningkat? ya. Intinya keberhasilan suatu bisnis kan pasti disupport dari semua bagian gitu ya, nggak cuman Hmm. produk atau nggak cuman social media gitu. Tapi memang kita juga improve produk, kita improve delivery-nya, kita improve service-nya, kita juga bikin outlet gitu lebih bagus sehingga customer juga merasa bahwa ya memang ini cocok buat nasabah customer di kelasnya gitu. Oke, 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 oke. Nice, nice. Jadi banyak perbaikan ya, Pak, yang dilakukan selama Ya, 18 sampai 2024 ini ya, Pak, ya. Oke, ha- oke, harus pasti. oke. Nice, 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 nice. Perbaikan selalu ada sampai hari ini gitu karena setiap minggu pun kami selalu mereview komen-komen yang masuk di Google, juga di Hmm. Gojek dan Grab karena suara-suara customer itu sangat penting buat kami untuk melakukan banyak improvement karena dari situ kita tahu gitu ternyata kita masih ada kekurangan dan itu nggak pernah lewat sih setiap hari Jumat biasanya kita setelah morning briefing kita akan bahas komplain dari customer. Oh, oke, oke, oke. Jadi ini malah Bapak cari komplain apa yang bisa untuk improvementnya perusahaan malahan, Pak, ya? Yes, betul. Oh, oke, 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 oke. Pernah nggak sih, Pak, suatu waktu gitu customer nggak ada komplain, Pak? Nggak ada komplain, Iya, nggak mungkin dong. nggak mungkin ya, Pak, ya? Nggak mungkin, Jadi nggak mesti mungkin selama banget lah. Pak 18 sampai sekarang itu pasti ada komplain ya, Pak, ya? Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Oh, oke, oke, oke. Satu dua pasti ada gitu, Pak, komplainnya, Pak, ya? Ada setiap minggu pasti ada kok. Setiap minggu pasti ada komplain. Pasti Oh, ada, oke, oke. pasti ada. Oke, Ya, however oke. kan kita di business service gitu ya, Ya. berhubungan dengan manusia, kadang manusia juga kita juga bisa error gitu, ada sekalipun Ya. SOP juga sudah diterapkan, tapi tetap somehow ya orang-orang juga mungkin bisa aja, contoh delivery lagi ketika lagi mengendarai motor bisa Hmm. kena polisi tidur atau kena lubang dan ternyata berantakan Hmm. kuenya dan itu kan kita kita take serius sama komplain customer. Ya boleh dibilang kalau misalnya kuenya rusak kita pasti ganti sih. Hmm. Oke, 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 oke. Nice, nice, nice. Hmm. Ini kadang-kadang kalau ada teman-teman tuh yang dikomplain malah marah-marah ini harusnya keliru ya, Pak, ya, mestinya ya. Kalau dikomplain malah Iya, harus happy harusnya, Pak, ya. iya itu waktunya buat kita untuk melakukan perbaikan sih, komplain itu. Perbaikan. Iya, 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 iya. Saya banyak nemuin teman-teman UMKM tuh, Pak, yang kalau dikomplain gitu ya, misalnya di apa Google Review gitu ya, atau di Tokopedia atau apapun gitu ya, malah beberapa ada yang malah marah-marah tuh, Pak, gitu ya. Tapi Bapak malah lebih ini ya, malah dibahas itu, Pak, ya, untuk komplain-komplain ini ya, untuk bisa perbaikan berkelanjutan ya. Iya, betul. Ya, 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 ya. Interesting, interesting, interesting. Oke, oke, oke. Jadi kalau saya nangkap itu berarti harusnya begitu di complaining malah dapat ide-ide yang baik harusnya, Pak, ya, daripada komplainan customer tadi ya, Pak, ya. Iya, paling
sehingga kita tahu bahwa kita masih ada kekurangan dan kita perlu melakukan perbaikan. Ya, 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 ya. Menarik, menarik, menarik. Oke. Pak, kalau boleh diceritain, Pak, gitu ya. Selama Bapak jalanin bisnis gitu, Pak. Segmen atau apa? Bagian mana sih, Pak, di dalam bisnis itu yang menurut Bapak paling berat, Pak? Paling berat maksudnya apa nih Pak? Misalnya nih, oh Bapak ngomong soal marketing, wah marketing aku gampang lah gitu ya, karena udah tahu nih caranya gitu ya. Atau ngomong soal apa, HRD nih, orang nih, Oke. aku udah interview orang banyak nih udah gampang. Atau ada nggak pasti yang Bapak rasakan, sampai saat ini aku ngerasa ini masih paling berat nih gitu ya. Ada nggak Pak? Ya itu menemuin orang yang tepat sih Pak. Oh, maksudnya Ya, gimana Pak? menemukan Maksudnya Pak? menemukan kadang sekalipun kita punya punya tes untuk sebelum masuk ke perusahaan tuh kita bikin tes, ada psikotes lah, tes Ya, IQ gitu ya. ya. Eh, Kadang nggak sesuai aja gitu orangnya dengan Oh, ekspektasi dari perusahaan juga gitu. oh, maksudnya nggak sesuai ekspektasi gimana maksudnya Bapak? Kita punya harapan-harapan tertentu tapi ternyata dia nggak bisa deliver, dan itu kan kita kan kasih kesempatan mungkin nggak cuma 3 bulan, kadang 6 bulan, bahkan kita kasih sampai 1 tahun, dan kalau ternyata setelah 1 tahun fail kan berarti kita harus cari lagi orang baru dan harus belajar mengajari lagi sampai dia supaya bisa gitu. Itu yang menurut saya Hmm. makan waktu sih. Jadi menurut saya sebenarnya ya either kita kita yang train tim kita supaya bisa, kalau mereka mau ya sampai bisa. Ya. Kalau cari yang bagus banget kan juga belum tentu mereka mau ya di perusahaan seperti saya gitu, di Exquis gitu. Ya in between lah, di tengah-tengah lah yang bisa kita hire. Nggak yang bagus banget, tapi juga yang nggak sampai yang jelek banget gitu. Jadi di tengah-tengah. Oh, oke, oke, oke. Baik, Pak. Banyak hire-nya di level middle management gitu ya, Pak. Ya, mungkin di Betul. supervisor gitu ya, Ya, di staff gitu ya. ya. Kalau di manager juga pernah ya, Pak. Ada juga. Ada ya. Tapi kalau sampai level atasnya lagi mungkin GM atau CEO juga hire atau bangun Oh, dari bawah. dari dibangun dari bawah sih semuanya. Oh, jadi yang level GM atau level C juga ini bangun dari bawah, Pak. Kalau yang Iya, rekrutmen dari luar belum pernah, Pak, ya? belum sih. Oh, oke, 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 oke. Oke, tapi kalau level manager udah pernah rekrut Oh, iya. dari dari luar ya Pak ya, kalau dari Betul, manager Pak betul. ya. Ya. Oke, oke, oke. Pak, boleh nggak Pak sharing pengalamannya mungkin buat teman-teman yang apa rekrut gitu ya Pak ya, mungkin yang sekarang juga lagi butuh tim ya Pak ya. Kalau mungkin cari rekrut dari tim yang mungkin level dari staff itu kan mostly lebih mudah ya Pak ya mungkin ya. Mungkin bukan lebih mudah Yes, sih, tapi lebih banyak lah banyak, pilihannya gitu ya. lebih banyak. Nah, tapi kalau dari level manager ini kan beberapa teman-teman UMKM ini kan kerepotannya karena satu bisa jadi dari ekspektasi gaji ya Pak ya, yang cukup gede gitu ya. Atau bisa jadi dari apa mungkin culture-nya yang nggak nggak sama gitu ya. Nah, kalau Ya. pengalamannya Bapak sendiri gimana Pak terkait dengan itu? eh Kendalanya ya, kalau Ya. saya rasa ya banyak, ada juga beberapa yang memang ketika masuk ke tempat kami nggak, ternyata nggak cocok gitu. Contohnya ketika mereka sebelum di perusahaan sebelumnya boleh work from home, sementara di kami kan nggak ada gitu. Dan udah Oh, dikasih tahu dari awal kan bahwa memang kita nggak ada work from home gitu, tapi tetap aja ketika sampai, wah saya tetap mau work from home, ya akhirnya kita eliminasi gitu. oke, 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 oke. Jadi pengaruh juga dari sana ya Pak ya? Iya. Oh, oke, 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 oke. Oke, uh, apa Pak pertimbangannya? Mungkin kalau di level manajemen itu manajer tidak boleh work from home, Pak. Apa karena memang karena ada toko gitu atau gimana? Betul. Saya sih melihat pertimbangan bahwa ya outlet juga semuanya mereka masuk, dan ya banyak juga yang bisa kita kerjakan di kantor gitu.
Itu sih so far sih begitu ya. Saya nggak tahu ke depannya kalau memang ternyata bisa work from home, saya juga mau juga sih terapin itu untuk departemen atau divisi-divisi yang memang memungkinkan. Hmm, Tapi kalau oke, contoh oke. production kan itu udah nggak mungkin Nah, ya. Udah bisa. pasti harus praktek. Itu kalau buat di rumah masing-masing pusing ya, Pak ya? Wih, nanti nggak standar jadinya. Iya, nanti adonannya tuhnya yang dikirim. Pusing QC-nya ya. Pak, kalau boleh diceritain, Pak, apa sih, Pak, bedanya Bapak sama bakery yang lain, Pak? Kalau boleh diceritain, Pak. Bedanya banyak sih. Yang pasti apa kue-kue kita cita rasanya tuh berbeda. Eh, kita juga pakai bahan yang cukup premium dengan tampilan yang juga menarik dan kue-kue itu punya cerita lah untuk Hmm. bisa masuk ke customer kami. Dan yang paling utama lagi adalah bahwa saya meng-create Excuse ini sebagai toko kue yang menjadi hadiah untuk orang-orang yang diprioritaskan oleh customer-customer kami. Dan satu lagi kami juga punya tagline, toko kue kami itu manisnya pas gitu. Tagline-nya manisnya pas. Kenapa? Karena dari kue-kue yang kami buat itu standarnya gulanya kami kurangi antara 10 sampai 15% gitu. Jadi memang nggak sampai ada orang yang akan merasa bahwa kuenya kemanisan sih. Gitu. Hmm. Jadi dari resep yang harusnya standarnya sekian malah dikurangi, Pak ya, gulanya, Pak Betul, ya. betul, betul. Oh. Atau ada yang kita ganti juga dengan sweetener. Jadi nggak pakai gula, no edit sugar. Oh, tapi pemanis yang lain, Pak, pemanis jagung gitu ya Betul, mungkin ya, atau betul, yang lain. betul. Ya, Oh, oke, 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 oke. Interesting, interesting. Jadi itu yang akhirnya membuat Bapak beda dengan apa namanya bakery atau apa toko kue yang lain ya, Pak ya. ya. Oke, oke, oke. Nice, 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 nice. Keren, keren, Pak. Sekarang udah ada berapa outlet, Pak, di total, Pak? Kita ada 7 outlet, Pak. Ya, ada Oh, di oke. Menteng, yang pertama ada di Gunawarman, ada di Kelapa Gading, Gading Serpong, lalu Hmm. Peak Avenue sama di Plaza Indonesia. Sama yang Oke. terakhir itu ada di Central Kitchen kita, kita juga jadi pick up service untuk delivery dari sana. Oh, oke, 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 oke. Jadi sentral kitchennya ke setempat ya, Pak ya, sentral kitchennya Ya, ya. Berarti betul, sampai ke sana kan mereka tinggal jual aja kan kondisinya ya. betul, betul. Oke, oke. Tapi seputaran Jakarta ya, Pak ya, dan sekitarnya berarti Jakarta ya. Serpong, Serpong ya. ya. Oke, 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 oke. Belum ada rencana untuk buka di kota lain, Pak? Eh, tentu ada, tapi kita juga lihat mestinya Jakarta ini masih potensi. Tapi Hmm. kalaupun ada di luar kota, kita juga lagi lihat mungkin di Bandung sih yang paling 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 dekat ya. Oke, oke, di Bandung ya, Pak ya. Ya. Berarti kondisinya apa lebih lebih prefer untuk buka sendiri ya, Pak Andri ya. Enggak juga sih. Buka dalam arti saya juga open sebenarnya untuk kerjasama operasional. Oke, Sekalipun oke. belum ada ya, tapi kita Ya, ya. sedang menggodok plannya untuk bisa kerjasama operasional. Oke, oke, oke. Maksudnya yang operasionalkan mereka, tapi mungkin Kami kerjasama yang secara investasi. operasional. Oh, Bapak yang Investasi dari operasionalkan. mereka, kami yang operasional. Ya, Oh, mantap, mantap. Jadi teman-teman ya nanti yang nonton nih ya, ini Pak Andri langsung buka nih opportunity nih. Mungkin kalau ada yang investor-investor yang banyak duit nih ya, siapa tahu mau kerjasama dengan Pak Andri nih buat buka apa patisserie-nya di Bandung ya Pak ya rencana yang pertama Pak ya, yang di luar Bandung, Jakarta Jakarta. pun masih ada beberapa tempat sebenarnya yang potensial kok. Oke, nice, 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 nice. Wah, keren, 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 keren. Oke, oke. Jadi teman-teman yang boleh DM Pak Andri gitu mungkin Pak ya, berarti lewat Instagram gitu ya. Boleh, Oke, oke. boleh. Teman-teman boleh DM ya, tapi jangan boleh DM-nya tanyain ini ya, apa peluangnya ya, bukan DM-nya untuk tanya yang lain gitu ya. Ya, Pak ya. Nanti tempatnya Pak Andi penuh nih DM-DM yang yang nggak berkaitan ya. Oke, Pak, kalau boleh sharing Pak, selama Bapak
bekerja atau membangun bisnis ini Pak, ada nggak sih Pak mentor yang Bapak apa kagumin gitu ya, atau malah Pak sedang sampai saat ini belajar dari mentor tersebut? Hmm, nggak ada sih, Pak. Oke. Bener-bener purely by yourself ya Pak ya? Yang saya ini nggak ada. Oh, mungkin ya, yang terakhir saya boleh bilang saya sangat banyak mendapatkan ilmu dari teman-teman di Foodies di Oke. Bandung. Ya, Oh saya iya, ngerasa bahwa grupnya Pak Rex ya? Rex Iya, Marindo betul. iya Ya, Pak Rex itu saya Parindo banyak ya. banyak sekali dapat ilmu dari sana. Dan ya sekarang pun Hmm. kalau misalnya saya, ya kadang-kadang saya juga tanya sih kalau mereka jadi konsultan kami lah gitu. Oh oke 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 Pak, teman-teman dari Butis jadi Ya, konsultannya di tempatnya Pak juga ya, untuk bantuin ya. ya, Oke 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 oke. Jadi tetap ada mentor ya Pak ya yang membantu ya untuk sana ya. ya, untuk pengembangannya. Oke oke oke, nice 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 nice. 5 tahun ke depan apa Pak planning untuk dari ini Pak, tempatnya apa Pak? IPO. Wah, goalnya IPO ya Pak ya? Iya, dan kami mau jadi toko kue yang terbaik di Indonesia. Wes, mantap mantap. Berarti target sebelum IPO mau buka berapa cabang nih Pak? Berarti Pak? Setahun mungkin sekitar 6 sampai 10. 6 sampai 10 ya. Ya, Berarti total ada mungkin kurang lebih ada ya 50-an, 50-an ya. 50-an ya. Wah, mantap 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 mantap. Ini apa mimpinya gede banget ya Pak ya? Eh, IPO harus nih gede, ya. Pak. Kan nggak bayar. Gimana? Nggak bayar mimpinya. Mimpi kan nggak Yes, bayar. mantap 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 mantap. Siap siap siap. Oke. Pak minta izin Pak. Ini teman-teman yuk, boleh teman-teman ya yang mau bertanya ya. Nanti saya sudah coba banyak bertanya supaya teman-teman dapat insight ya dari Pak Andi. Yuk teman-teman yang mau tanya silakan, juga saya bisa bantu ya untuk tanyakan supaya lebih berwarna nih pertanyaannya ya. Ini minta izin Pak, ada dari Pak Faldi ya. Ini mau bertanya Pak Faldi Pak. Halo Pak, apa yang Bapak atau tim lakukan untuk menjaga culture perusahaan dari karyawan-karyawan yang toksik? Boleh sharing pengalamannya Pak? Terima kasih. Mungkin Oke, boleh dijawab Pak Andi. boleh, boleh. Kayaknya dimanapun pasti ada karyawan yang toksik. Kalau buat saya, pasti ada penyebabnya kan. Mereka toksik Ya. kenapa gitu. Bisa aja contoh. Remunerasi yang dia dapatkan nggak sesuai. Atau Hmm. ternyata gaya kerjanya memang juga nggak sesuai dengan gaya kerjanya culture perusahaan tadi gitu. Diajak bicara aja Hmm. gitu, di coach, kalau saya bilangnya di coach, diajak bareng-bareng, Hmm. kerjain sama-sama, ikutin visi misi perusahaan. Kalau memang masih bisa ya kita terusin, tapi kalau udah berkali-kali kita kasih tahu nggak bisa ya artinya sudah waktunya untuk meninggalkan perusahaan gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi mau nggak mau mesti di coaching ya Pak ya kalau untuk Ya, beberapa teman yang memang perlu gitu ya. betul. Oke, 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 oke. Nanti kalau Bapak ngomong soal coach itu maksudnya yang melakukan coachingnya itu siapa Bapak kah atau Atasannya siapa Pak? dong, atasannya. Oh, oke, oke. Itu berarti setiap atasan harus melakukan coaching gitu Pak atau gimana? Iya, beberapa leader-leader kami training cara untuk coaching. Oh, oke, 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 oke. Itu memang harus seperti itu ya Pak ya? Impactful ya atau gimana? Impactful apa enggak memang balik lagi tergantung orangnya lagi ya. Kalau memang orangnya juga udah nggak bisa dikasih tahu sampai berbusa juga ya tetap melakukan hal yang sama juga gitu. Makanya tadi saya informasikan kalau memang udah nggak bisa ya mau nggak mau kita selesaikan aja lah. Eh, Mungkin Hmm. teman-teman juga ngerasa bahwa kalau misalnya dikeluarin, wah saya kehilangan karyawan. I know sih, memang berat juga kehilangan karyawan. Tapi daripada itu merusak seluruh kapal gitu, kalau menurut saya ya mendingan Hmm. dikeluarin deh. Sakit-sakit sedikit kehilangan orang satu sementara lebih baik daripada seluruh kapal harus tenggelam kalau menurut saya sih. Hmm.
Oke, 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 oke. Jadi Bapak kalau dapat orang yang non toksik itu ya udah Pak langsung buy gitu ya Pak ya. Udah nggak usah pusing gitu ya. Nggak langsung buy, di coaching dulu. Di Hmm. coaching dulu, dikasih tahu. Kalau nggak bisa, mungkin dikasih SP1, SP2 ya, sampai akhirnya Hmm. P3. Oh, oke, oke, oke. Sampai terakhirnya udah nggak bisa diapa-apain ya sudah, mau nggak mau mesti Ya. dibuy ya Pak ya. Oke, Yes, oke, oke. Meskipun karena untuk pinter atau gimana pun ya sudah nggak bisa ya udah ya Pak ya. iya, iya. Kalau ya, Hmm. yang paling penting kan attitude ya Pak. Ya, 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 ya. Yes, yes, siap, 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 siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Harjanto ya. Bagaimana tanggapan Bapak bahwa bisnis F&B sebetulnya ada bisnis properti untuk membangun value added properti tersebut? Ini maksudnya sewa atau beli ruko gitu ya untuk dicicilin gitu mungkin. Oke, eh kalau ya mungkin case seperti itu yang dilakukan sama McDonald, kayaknya semua semua outletnya itu dibeli gitu, punya milik sendiri gitu. Tapi buat Hmm. buat saya untuk membeli suatu properti, apalagi apalagi saya ngerasa bahwa saya punya opportunity yang banyak, lebih besar untuk bisa naikin branding ketika membuka outlet di shopping mall gitu kan, tidak Hmm. mungkin rasanya untuk beli lokasi di shopping mall. Jadi Hmm. dua-duanya sebenarnya oke-oke aja. Kalau ningkatin dari segi properti, saya masih ngerasa bahwa eh, harga sewa di Indonesia tuh nggak gede. Jadi kalau Ya. saya harus beli properti eh, dengan bunga yang cukup tinggi, lebih baik kayaknya saya Hmm. sewa deh. Saya sewa Hmm. lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan harus beli. Kos-kosnya lebih lebih murah lah. Hmm. Ya, 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 ya. Saya memang pernah tahu Pak ada strateginya eh, bakery Pak. Itu depannya saya nggak sebut merek Pak ya, nggak enak ya. Itu memang dia ini strateginya dia beli properti terus dikasihin toko roti Pak. Ada yang seperti itu juga. Tes tes. Suara saya putus ya? Tes tes. Oke. Jadi dia beli properti dikasih toko roti. Tapi memang di belakangnya dia ini actually dia bisnis utamanya bukan toko roti Pak. Oke, Ada yang gitu memangnya dia ada melakukan ya. apa strateginya gitu. Jadi dia beli propertinya di pinggir jalan, which is yang pasti naik kan harganya. Tapi Oke, dia untuk ngangsurnya itu pakai ya uangnya dari toko rotinya itu. oke, ya, Gitu. Itu juga strategi bisa yang pernah juga. dilakukan sama toko roti tertentu ya. Saya tidak sebut merek. Gitu. Ya, 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 ya. Oke, semoga menjawab ya Kak F. Harjanto ya. Tergantung nih kondisinya ya masing-masing. Kalau dari Pak Andri lebih senang sewa ya karena kalau di mall kan nggak mungkin beli apa gerai di mall. Rasanya juga nggak mungkin dijual juga gitu ya. Jadi disewakan ya Pak ya kalau dari mall ya. Ya, 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 ya. Kalau di tempatnya Bapak ini untuk engagement dengan customer apa Pak yang dilakukan Pak? Engagement dengan customer, kita punya database. Database itu kita kelola sih. Kita bikinin promo-promo yang sesuai dengan kebutuhan. Ya kita lihat kira-kira misalnya mereka beli tahun lalu pada tanggal sekian sekian sekian. Untuk ya siapapun itu gitu, kita akan Ya. message dia 1 bulan sebelumnya, ingetin bahwa bapak ibu beli kue pada tahun lalu untuk siapa gitu, apakah mau coba lagi gitu. Oh, oke. Jadi setiap tahun di chatting ulang gitu ya Pak ya? Ya, Oh, oke, betul. oke, 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 oke. Itu via WhatsApp gitu Pak untuk WhatsApp kita customer. kita pakai pakai sistem juga, kita blast gitu. Ya, Ya responnya cukup bagus sih dari sana. Kan seperti diingatkan juga ya ya, untuk ya, 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 ya. buat orang spesialnya. Oh, oke, 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 oke. Itu akhirnya menambah juga ini Pak ya potensi untuk orang rebuying ya Pak tadi ya untuk rotinya ya. Ya betul. Iya, 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 iya. Jadi itu tapi setahun sekali Pak yang melakukannya ya.
Enggak juga, tapi kita juga ada promo-promo gitu. Kan mereka belum tentu membeli kue setahun sekali gitu. Bisa aja setiap berapa bulan gitu kan. Satu keluarga rata-rata mungkin ada 3 sampai 4 orang. Jadi ada potensi Ya, kan ya, dalam ya. satu tahun mereka membeli kue 3 sampai 4. Oh, oke. Oke, 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 oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Harjanto ya tadi nyambung juga nih. Berbicara tentang branding Pak, bagaimana Bapak mendefine brand identity perusahaan Bapak dan bagaimana Bapak memanfaatkan brand untuk mengenerate revenue? Oke. Bapaknya Kalau pertanyaannya saya lihat gimana nih? Silakan Pak San. sebentar, branding bagaimana Bapak, bagaimana saya mendefine brand identity perusahaan saya. Yang pasti Ya. perusahaan saya, value kita seperti yang tadi saya jelaskan, kita punya value priority priority gift for priority people. Jadi kita pengen orang-orang yang pengen memberikan hadiah karena kita bukan cuma hanya kue, tapi kita juga ada hampers dan Hmm. saya tahu bahwa saya berbisnis di bisnis gifting. Kita pengen kasih sesuatu yang spesial gitu untuk orang-orang spesial karena kita nggak akan memberi memberi hadiah kalau orang itu nggak spesial buat kita dan saya pengen bahwa ketika orang itu diberikan hadiah dalam bentuk kue atau hampers mereka akan merasakan bahwa wow, saya sangat spesial, saya memang dianggap spesial karena begitu banyak pilihan di luar sana yang bikin orang cuma sekedar yang penting gue ngasih tapi nggak Hmm. spesial gitu. Ya, buat saya pengen itu spesial. Dan saya merasa bahwa dengan value yang saya jalankan itu, orang juga akan semakin eh, boleh dibilang semakin engage atau melekat gitu dengan brand saya gitu, sehingga mereka akan melakukan repeat order terus menerus gitu. Hmm. Oke, Gitu oke, dan oke, dengan oke. suatu bisnis kan akan grow kalau ada customer baru dan repeat customer gitu. Ya. Ketika saya lakukan marketing itu kan tujuannya adalah untuk bawa customer baru. Tapi Hmm. sementara service yang kami lakukan, semua semua service-service dengan fitur-fitur yang kami lakukan itu akan selain produk yang enak gitu ya, terutama kalau makanan Hmm. harus enak, itu yang akan membawa mereka untuk repeat order. Hmm. I think beberapa beberapa di antaranya juga ya termasuk follower saya adalah mereka yang memang ternyata sering sekali berbelanja di Exodus Patisserie. Oh, oke, 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 oke. Kalau boleh dikatakan berarti proyeknya Bapak membrandingkan apa perusahaan sendiri kan ya, Betul, membrandingkan produknya sendiri kan gitu ya. betul, betul. Iya. Karena orang enak akhirnya beli lagi ya. Iya, jual makanan harus enak, Pak. Kalau Yes, nggak enak yes, jangan yes. jualan, jangan Yes, dijual. yes, yes. Oke, 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 oke. Tapi kalau ngomong enak ini kan relatif gitu ya, Pak ya. Kan karena Betul. ada orang yang lidahnya ternyata orang yang suka manis ternyata nyobain patisserie-nya Nah, Bapak, betul. loh kok kurang Makanya manis ya gitu sesuai ya. sama target marketnya. Kalau target market saya kan antara 25 sampai 45. Jadi bukan orang-orang yang bukan anak muda yang suka manis manis sekali gitu. Jadi mereka 25 Hmm. sampai 45 tuh udah mulai mengurangi gula lah. Jadi memang segmennya antara segitu ya. Jadi kita sesuaikan aja dan ya kita masuknya ke target tersebut. Kalau misalnya ada orang umur 60 bilang kuenya kemanisan ya udah, itu kan bukan target marketnya kita. Oh, oke, 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 oke. Jadi Gitu. meskipun kalau dapat komplain tapi umur 60 ngomong kepanisan ya udah kita biarin ya Pak ya. Nggak dibiarinin juga tetap minta maaf Ya, gitu kan ya. iya, 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 iya. Tapi Iya tapi sih. kan nggak mungkin dirubah resepnya Yes, ya yes, yes, yes. kan karena memang Ya, kita bukan untuk mereka gitu. ya, ya, ya. Ini yang menarik Pak, karena kan kadang-kadang ada teman-teman yang dapat komplain dari ini terus kepengaruh kan kondisinya, karena target marketnya kan nggak jelas gitu ya. Nah Dapat, itu dia kepanisan makanya nih. iya diganti gitu terus Resepnya kalau ada yang berubah. bilang lagi kemanisan lagi lama-lama nggak pakai gula gitu. Akhirnya pusing juga ya Pak kondisi seperti itu ya. Oke, 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 oke. Interesting nih ya pertanyaannya Pak apa Pak Sabati? Pak Fajar nih kalau nggak salah ya. Yang tanya ini juga dalam nih Pak Arjanto ya dalam juga. Wah keren nih ya teman-teman ya dapat insight nih ya dari Pak
Andri ya. Saya percaya teman-teman juga banyak dapat something ya hari ini dari perjalanannya Pak Andri ya. Tapi yang saya coba tadi, saya coba apa rekap gitu ya Pak, rekap ya Pak ya terkait dengan apa yang Pak Andri sampaikan tadi bahwa perjalanannya Pak Andri ini dimulai dari seorang apa Banker. eh, bankers ya, seorang bankers yang bekerja di perbankan sampai akhirnya bakar kapal ya Pak ya. Bakar kapal pindah ke kapal sebelah yang benar-benar usahanya sendiri 2018, tapi yang keren adalah waktu pindah itu akhirnya usahanya growing ya. Dan yang Pak Andi lakukan terus teman-teman di improve ya dari segi apapun ya, branding produk dan sebagainya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa komplain customer itu hal yang penting. Karena Pak Andi sempat sampaikan tadi bahwa komplain customer ini dibahas setiap mereka meeting dan jadi improvement untuk mereka. Jadi teman-teman yang hari ini masih tidak pernah mikirkan terhadap customer gitu ya, mungkin bisa juga menjadi salah satu pertimbangan ya. Siapa tahu malah niru ini caranya Pak Andi ya. Tanya tuh customernya ada tanggapan apa sehingga akhirnya bisa dimasukkan juga buat teman-teman ya. Dan penting juga tahu cara ngolah SDM nih ya, karena Pak Andi juga sampai sekarang masih kesulitan ya Pak ya, bukan kesulitan ya, tapi masih memiliki tantangan menemukan orang yang tepat yang gitu. Betul. Bagaimana teman-teman bisa belajar ya. Jadi teman-teman sebagai pengusaha nggak boleh jadi bos aja gitu ya Pak Andri ya. Harus belajar ilmu manusia Pak Andri ya. Yes. Itu paling penting Oke, karena ini. kita bekerja dengan orang gitu dan Yes, ya yes. saya juga merasa bahwa saya nggak mungkin bisa sampai saat ini kalau saya nggak punya tim yang kuat. Yes, 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 yes. Yes, agree Pak, agree. Ini senang nih semangatnya Pak Andri ya teman-teman ya. Dan Thank you, satu hal Pak. teman-teman, tadi statement di Pak Andi di awal, kalau teman-teman bisa lihat atau kalau teman-teman belum lihat, teman-teman back ya. Tuh, nanti kalau kita sudah save ya video ini, Andi pertama kali statement yang dikeluarkan adalah saya sudah diberkatin, bagaimana saya bisa memberkatin. Ini spirit yang baik, guys. Ya, jadi sebagai pengusaha Pak Andi punya hati yang aku siap nih berkatin orang lain karena aku juga diberkatin, kan gitu. Dan ini yang biasanya selama saya interview di Ngopis teman-teman, pengusaha-pengusaha Pak seperti Pak Andri ini yang bakal sukses ya. Tuh teman-teman Amin. sukses guys ya. Spiritnya tuh ya harus siap berkatin orang juga gitu ya Pak Andri ya. Yes, harus. Mantap. Mantap, mantap banget Pak hari ini sharingnya Pak. So far Thank thank you banget Pak you, Andri Pak. buat hari Iya, ini ya untuk sharingnya ya. Nanti ini akan kami post Pak di Live kami ya. Terus di GTV ya, nanti kita akan repost juga Pak di YouTube ya. Juga oke. dimasukin di YouTube-nya di consulting, juga di YouTube-nya saya sendiri juga akan diposting. Biasanya akan dua diposting ya. Semoga bisa lebih ini ya, dapat jangkauan lebih banyak. Dan terakhir juga kami post di Spotify Pak. Gitu. Wow, Jadi oke. teman-teman yang lagi berkendara, pengen dengerin apa cerita-ceritanya Pak Andri, sangat bisa teman-teman cek aja di Spotify. Gitu. Thank you, Kurang lebih Pak. seperti itu Pak Andi dan teman-teman ya. Thank you so much Pak buat sharingnya Pak. Terima Terima kasih. kasih waktunya Sama-sama. Terima Pak. kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin. eh ya, semoga sharing hari ini bisa bermanfaat yang banyak buat teman-teman Pasti, semuanya. pasti Pak, pasti keren banget, keren banget. Oke, thank you so much ya Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak Terima Andi. kasih, Pak. Ya, Jadi sampai ketemu kapan-kapan lagi. ke Jakarta bisa Oh kopdar nih Pak. Nanti iya, kita pasti Pak. kontak-kontak Kabarin ya, dulu Pak. Pak. Siap. Thank Itu you. kita akan buatin grup Pak untuk teman-teman yang pernah jadi narasumbernya di Ngopis, kita akan buatin grup Pak. Wow, Kita ini Pak Andi akan senang diundang. bisa berkenalan. Thank you Siap. ya, Pak. Thank you Pak, thank you buat Ya, teman-teman. Bye bye ya, makasih. sehat-sehat semua. Bye. Semangat Sampai terus ya, ketemu. dan tambah sukses ya. Bye bye. Bye-bye.